Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Apa sih harga sebenarnya dari satu motor curian? Ini bukan soal duit loh. Ada horor lain yang ngintai. Konsekuensi mengerikan yang bakal kita bedah bareng-bareng kali ini. Nah, pembahasan kita kali ini diangkat dari sebuah buku yang judulnya aja udah nusuk banget. Renungan Horor Bagi Pencuri Motor, karya Nor Kandir. Ini bukan sekedar buku biasa, tapi benar-benar sebuah peringatan keras tentang realitas yang sering kita lupain. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Berapa sih harga sebuah motor curian? Kalau jawaban kamu sekian juta rupiah, kamu salah besar. Harganya itu jauh, jauh lebih mahal dari yang kita kira. Rantai horor ini semua dimulai dari titik nol, keringat dan doa korban. Karena setiap pencurian pasti ada korbannya. Dan dari sinilah semua konsekuensi mengerikan itu lahir. Perlu kita ingat ya, motor yang lagi parkir itu bukan benda yang muncul kayak sulap. Itu tuh wujud dari keringat bertahun-tahun, tabungan yang dikumpulin susah payah, dan seringkali jadi tumpuan hidup buat satu keluarga. Ngambil motor itu sama aja kayak ngerampas semua itu. Dan disinilah bagian yang paling bikin merinding. Ada sebuah hadis yang ngingetin kita buat takut sama doanya orang yang dizalimi. Kenapa? Soalnya doa mereka itu langsung nembus langit, nggak pakai filter, nggak ada penghalang sama sekali. Doa dari hati yang hancur itu ibarat senjata paling tajam. Tapi penderitaan itu nggak berhenti di korban aja. Justru horornya itu pindah, ngerasukin si pencuri dari dalam. Inilah bagian kedua, gelisah di dunia fana. Sebuah siksaan yang dimulai bahkan sebelum hari perhitungan itu tiba. Nah, di sini bedanya kelihatan banget. Rezeki yang halal, sekecil apapun itu, bawaannya berkah dan tenang. Sebaliknya, harta haram itu bawa kutukannya sendiri. Cepat banget habisnya, nggak ada berkahnya sama sekali, dan yang paling parah, hidup jadi nggak tenang. Tidur nggak nyenyak, hati selalu was-was. Konsep selanjutnya ini, wah benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Buku ini ngejelasin kalau tiap suap makanan yang dibeli dari uang haram, yang nantinya jadi daging di tubuh kita atau keluarga kita, itu punya konsekuensi yang sangat langsung dan ngeri. Dan ini dia konsekuensinya. Hadis ini negasin banget. Daging yang tumbuh dari harta haram, tempat yang paling pantas buat dia ya, api neraka. Tanpa sadar, si pencuri ini ngasih makan keluarganya pakai bahan bakar buat siksa abadi. Sering banget tragedi pencurian itu nggak cuma nyiptain satu dosa, tapi dua. Dan dosa yang kedua ini sering kita lihat di berita. Inilah bagian ketiga, saat masa jadi hakim. Sebuah realitas brutal di mana kemarahan malah melahirkan kezaliman yang baru. Di sini kita dihadapkan sama dilema yang berat. Ada dua kezoliman yang saling berhadapan, mencuri sama main hakim sendiri. Pertanyaannya, apakah satu kejahatan bisa jadi pembenaran buat ngelakuin kejahatan lain yang bahkan bisa jadi dosanya lebih besar? Soal nyawa, Islam itu tegas banget. Ayat ini ngejelasin betapa beratnya dosa ngebunuh seorang mukmin atau orang beriman. Dengan sengaja, ancamannya bukan main-main, neraka jahanam, kekal di dalamnya, plus dapat murka Tuhan. Ini berlaku buat semua, bahkan kalau korbannya itu seorang pencuri. Bahkan ada larangan yang lebih spesifik soal ngebakar. Hadis ini menegaskan kalau hukuman pakai api itu hak eksklusifnya Tuhan, Sang Pencipta api. Jadi pas manusia ngelakuin itu, mereka sebenarnya lagi ngambil alih pekerjaan yang bukan hak mereka. Kalau horor di dunia aja udah semengerikan itu, coba bayangin apa yang nunggu setelahnya. Kita sekarang sampai di puncaknya, bagian keempat, horor abadi di alam baka, saat dimana semua perhitungan dimulai. Buat pencuri yang nggak sempat tobat, buku ini ngegambarin 4 tahapan horor yang udah nungguin. Pertama, dijemput paksa sama malaikat maut. Kedua, ngerasain siksa di alam kubur yang sempit dan gelap. Ketiga, dibangkitkan di hari kiamat sambil mikul beban curiannya. Dan puncaknya jadi bangkrut total di hari perhitungan. Coba deh, bayangin pemandangan ini. Di hari kiamat nanti, di tengah miliaran manusia, seorang pencuri dibangkitkan dengan motor hasil curiannya itu nangkring di pundaknya sebagai tanda kejahatannya. Ini adalah puncak kehinaan di hadapan seluruh alam semesta. Kehinaan itu berujung pada kebangkrutan total atau yang disebut muflis. Gini, bayangin dia datang di hari kiamat, bawa pahala sholat, puasa, sedekah seabrek. Tapi semua pahala itu ludes ditransfer buat bayar utangnya ke si korban. Kalau pahalanya udah habis, malah dosa si korban yang ditimpain ke dia. Setelah semua kengerian ini, pertanyaannya, apa masih ada harapan? Jawabannya, ya, masih ada. Inilah bagian terakhir dan yang paling penting. Jalan pulang. Kesempatan buat balik arah sebelum semua pintu tertutup rapat.
Dan inilah pesan utamanya. Mau segede apapun dosa yang udah dilakuin, ayat ini ngasih harapan besar. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Pintu ampunannya itu selalu kebuka lebar buat mereka yang tulus pengen kembali. Tapi ada satu syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Untuk dosa yang ada hubungannya sama hak manusia lain, cuma nyesal aja nggak cukup. Taubatnya baru dianggap sah kalau hak yang dirampas, yaitu motornya, atau seharga nilainya udah dibalikin ke pemiliknya. Tanpa itu, pintu ampunan masih kekunci. Pada akhirnya, semua kembali ke satu pilihan yang mendasar. Milih ketenangan dari keringat yang halal atau kengerian abadi dari harta yang haram. Jawaban atas pertanyaan inilah yang nentuin nasib kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti.